kami, warga Logolos, jika hari ini terbukti Pengadilan Negeri Bandung berpihak kepada para mafia tanah, Bandung akan terbakar, Pengadilan Bandung akan hancur oleh amarah kami. Hari demi hari kita lewati terus dengan ancaman pengusiran. Tapi hari ini kita buktikan perjuangan kita, kemenangan hari ini adalah jalan membuka kemenangan kita memiliki hak atas tanah yang kita miliki selama berpuluh-puluh tahun. Lepas tuntas mafia tanah, Dago bersatu. Tak bisa dikalahkan. Dago melawan orang setan tanah. Mafia tanah tetap adili masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini modusnya mah pada awalnya semuanya normal, RW 1, RW 2, Kampung Cirebon Dagolos. Tapi kemudian ini dialihkan ke RW 2, permohonan kepada hakim dialihkan. Kemudian keluar dari sidang, balik lagi RW 1, RW 2, RW 3. Nah, itu sandiwaranya, itu modus mafia tanah saling gugat. Lebih kurang itu. Jadi penggugat maupun tergugat itu modusnya. Sekali lagi, awalnya RW 1, RW 2 atau Dago, kemudian dialihkan jadi Dago Olos atau RW 2 tanpa Kampung Cirapuan, tanpa RW 1. Adanya akte jual beli Tommy dengan M. Wikarta tahun 1956 Ahya, Didi Koswara dan Asep Makmun bukan keluarga Tommy ini membuktikan bahwa keluarga Asep Makmun dan keluarga Didi Koswara cuma numpang dan ikut kerja sebagai penggali pasir atau anemer. Dengan demikian membuktikan bahwa sertifikat seluas 80 atas nama Didi Koswara beralamat di Kampung Cirapuhan RT 07 RW 01 Kelurahan Dago Bandung keabsahannya diragukan. Untuk itu pemerintah harus mencabut atau merevisi sertifikat hak milik tersebut karena diduga telah menyerobot dan juga memasukkan jalan warga masuk dalam sertifikat yang dimaksud. Lalu kesaksian Pak Ada adiknya Pak Ahya, Ahya bapaknya Asep Makmun atau Enih, Ahya adalah mertua Didi Koswara. Menyebutkan tilas galian pasir artinya bekas galian pasir artinya bukan tanah adat. Dan Ahya sudah mengoperkan garapan pribumi keluarga Nawisan, keluarga Tommy. Dengan demikian membuktikan bahwa sertifikat atas nama Didi Koswara seluas 270 meter dan sertifikat atas nama Ismail Tanjung seluas 868 meter bukan haknya. Dan membuktikan bahwa Iwan Surjadi, Didi Koswara, Asep Makmun dan Ismail Tanjung terlibat jaringan mafia tanah Dago. Untuk itu pemerintah sebaiknya membentuk tim independen C. Berita lainnya silahkan cek blog atau video sengketa tanah Dago versi warga Kampung Cirapuhan Bandung atau Nawisan Kurma.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kita analisa ya PK kedua Dagulos melawan Muller. Ya, kita sebelum itu kita disclaimer dulu ya. Jadi ini pada awalnya kita melakukan ini, kita harus paham bahwa ini udah diskenariokan. Jadi rekayasa saling gugat, yang mana skenarionya berpotensi untuk memberikan kemenangan para penggugat, ya. Jadi ini bukan masalah kita mendukung pihak sana atau pihak sini, tapi kita masih tetap berpendirian bahwa ini adalah rekayasa saling gugat. 3 lembaga, ya, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan peninjauan kembali memenangkan penggugat. Sementara satu lembaga yaitu kasasi memenangkan tergugat. Nah, kenapa bisa demikian? Saya setuju, malah saya cenderung yang masalah kasasi bisa menang tergugat itu aneh, malahan janggal. Nah, ini kita menunjukkan bahwa ini rekayasa saling gugat memang dikondisikan untuk menang penggugat. Nah, di sini udah dikondisikan. Ini bab alat bukti, pembelaan, penggugat. Nah, ini ada sinkronisasi. Di sini udah dikondisikan untuk sinkron. Ya, sinkron. Ada yang mau itu apa? Ini kan pakai alas hak barat sama. Pihak tergugat pun pakai alas hak barat. Versi Frederick Willem Beck atau Jos Willem Slot. Yang kemudian ke Buraminten, terus Hasam Sulma Perepa. Jadi bab alat bukti yang digunain tergugat ini nggak sinkron. Di sini nyatakan penggarapnya Didi Koswara, ya. Terus di sini ini bab selanjutnya dari Yayasan EMA. Nah, pertanyaannya kan bukan hanya ini cara mendapatkannya. Terus ini antara korelasi ini dengan tergugat lainnya gimana? Nah, itu nggak sinkron. Ya, jadi keputusan diberikan kemenangan ke pihak penggugat. Nah, sekalipun ini jadi novum, sekali lagi ya kami koreksi, ini novum untuk penipuan untuk gugatan ya. Sementara yang kita laporkan itu bukan untuk gugatan tapi rekayasa saling gugat. Jadi nggak ada kaitannya sama ini, gitu ya. Jadi malahan itu saya nggak paham ini mau untuk gugatan. Yang saya pahami kolusi mafia tanah saling gugat. Nah, dari situ ya. Jadi peluangnya menang penggugat lagi. Ya, sekali lagi kita bukan masalah mendukung, tapi kita membaca berkas-berkas bab alat bukti. Ya, nah ini juga adakannya juga kan nggak sinkron. Ini ada bab alat bukti nomor 27, ada 15.000 meter. Nah, 15.000 meter pertanyaannya, 15.000 meter ini dapatnya dari mana? Terus dikemanain? Nah, itu kan nggak sinkron. Jadi pihak tergugat itu nggak disinkron, memang dikondisikan untuk nggak sinkron. Ya, jadi terus ada lagi di halaman 120, baca berkas putusan pengadilan negeri ya, yang lengkapnya. Kalau banyak analisa-analisa itu kebanyakan itu para buzzer itu teh. Sekali lagi, kita bukan mendukung penggugat, tapi memang ini salah satu cara mengalahkannya, ya dibatalkan demi hukum atau non-executable. Dengan kata lain itu potensi peluangnya yang memang menang untuk penggugat. Ya, malah aneh kalau tergugat diberi kemenangan, karena bab alat bukti dan eksepsi atau pembelaan atau sanggahan jawabannya gugatan itu nggak masuk logika, karena ini memang sudah semuanya udah rekayasa, jadi semuanya udah nggak masuk logika. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.